Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba bahas ilmu dan pengetahuan. Bedanya di mana? Ya, ini pertanyaan yang mendasar ya. Sering kita dengar orang menyamakan antara ilmu dan pengetahuan. Ya, walaupun tidak sepenuhnya salah ya. Memang dalam pengertian tertentu ilmu dan pengetahuan itu sama. Tapi dalam hal-hal tertentu juga bahwasanya ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Nah, kita melihat dalam perspektif filsafat itu seperti apa. Dalam bahasa Inggris ya, ilmu itu dikenal dengan science ya. Berarti mempelajari atau mengetahui. Sedangkan pengetahuan dalam bahasa Inggris disebut dengan knowledge. Sehingga keduanya dianggap berbeda. Sedangkan dalam bahasa Arab, ilmu diartikan mengetahui ya. Dari akar kata alima ya'lamu ilman ya. Jadi ilmu itu disamakan dengan pengetahuan, sehingga orang yang berilmu sama dalam pengertian orang yang berpengetahuan, sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa antara ilmu dan pengetahuan tidak berbeda. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri ada yang menarik, antara ilmu dan pengetahuan itu dianggap sama ya. Namun antara ilmu dan pengetahuan kadang dijadikan satu. Jadi bukan ilmu dan pengetahuan ya, tetapi malah ilmu pengetahuan. Misalnya kita menyebut ilmu pengetahuan alam ya, jadi bukan ilmu dan pengetahuan alam, tapi ilmu pengetahuan alam. Atau kita juga menyebut dengan ilmu pengetahuan sosial ya, jadi bukan ilmu dan pengetahuan sosial. Sehingga ilmu biasanya dalam bahasa Indonesia itu dirangkaikan dengan satu rangkaian dengan pengetahuan, sehingga menjadi ilmu pengetahuan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ilmu dan pengetahuan di dalam filsafat. Ya, dalam filsafat ilmu itu berbeda ya dengan pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ya. Tetapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Ini artinya adalah bahwa ilmu bisa berasal dari pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Maka di dalam filsafat, ilmu itu mengandung 3 makna. Yang pertama adalah ilmu sebagai produk. Yang kedua, ilmu sebagai metode. Yang ketiga, ilmu sebagai proses. Nah, ilmu sebagai produk artinya ia merupakan kumpulan pengetahuan atau informasi yang handal dan teruji kebenarannya dan diperoleh melalui pemikiran yang logis dalam bentuk metode ilmiah. Nah, ini dalam pengertian ini ilmu adalah sebagai sebuah produk ya, di mana ia merupakan kumpulan pengetahuan atau informasi yang teruji kebenarannya dan diperoleh melalui pemikiran logis. Sedangkan ilmu sebagai metode
ia merupakan serangkaian proses cara kerja dan langkah sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang teruji kebenaran. Nah, metode ini disebut dengan ilmu. Lalu yang ketiga, ilmu sebagai proses. Merupakan proses yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian yang menghasilkan ilmu. Kita pengen tahu ini, lalu mengadakan research, kita ingin memahami satu hal ini, kita melakukan penelitian dan pengembangan. Maka ilmu dalam pengertian ini atau makna ini adalah sebagai sebuah proses. Sedangkan pengetahuan, ya, kalau diartikan, ia merupakan apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Ya, jadi pengetahuan itu adalah apa yang diketahui atau produk dari pekerjaan tahu. Nah, pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Sehingga pengetahuan itu adalah semua milik atau isi dari pikiran. Lalu dalam pengertian ini, ya, suatu hal yang menjadi pengetahuan selalu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, unsur yang mengetahui. Yang kedua, yang ingin diketahui. Yang ketiga, kesadaran mengenai hal yang ingin diketahui tersebut. Jadi, suatu yang menjadi pengetahuan itu biasanya memiliki 3 unsur ini. Jadi, unsur yang mengetahui artinya kita sebagai manusia yang ingin tahu. Lalu hal yang ingin tahu, objek yang sedang kita teliti, yang kita ingin tahu jawabannya sehingga kita akan menjadi mengetahuinya. Lalu kesadaran mengenai hal yang ingin diketahui. Jadi dalam keadaan sadar atau kita merasa membutuhkan sesuatu yang ingin kita ketahui tersebut. Dalam hal ini artinya, pengetahuan selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Ada beberapa syarat suatu pengetahuan dikategorikan ilmu. Ilmu pengetahuan memiliki beberapa syarat tersebut. Yang pertama, bahwa ilmu pengetahuan memiliki syarat ia harus memiliki objek material atau sasaran atau bahan kajian, dan objek formal yaitu sudut pandang pendekatan suatu ilmu terhadap objeknya. Yang kedua, ilmu pengetahuan harus memiliki metode, yaitu prosedur, cara tertentu suatu ilmu dalam usaha mencari kebenaran. Artinya ada prosedur yang harus diikuti dengan cara yang sudah ditentukan. Untuk apa? Yaitu untuk mencari kebenaran. Lalu yang ketiga, sistematis. Bahwa ilmu pengetahuan seringkali terdiri dari beberapa unsur, tapi tetap merupakan satu kesatuan. Ada hubungan keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Jadi dia tersistematis. Yang keempat, yang terakhir, universal. Bahwa ilmu diasumsikan berlaku secara menyeluruh, tidak meliputi tempat tertentu atau waktu tertentu atau kelompok tertentu. Tapi ilmu pengetahuan diproyeksikan berlaku seluas-luasnya untuk semuanya,
atau dalam hal ini secara menyeluruh. Demikian, semoga ada manfaatnya.